Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Yuni Farhan Family. Oke, di video kali ini saya mau membuat cetakan batako ya teman-teman ya. Cetakan batako yang ukurannya tinggi 15 cm, panjang 30 cm, lebar 7,5 cm ya teman-teman ya. Oke. Dan yang sistemnya sistem menggunakan jempol ya, sistem pencetakannya ya. Sistem menggunakan ibu jari ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ikuti tutorialnya. Yang pertama yang kita harus siapkan adalah mal ya teman-teman ya. Kita harus mempunyai mal dulu, kita buat. Pastikan kelurusannya ini kan. Jadi ini juga untuk mempercepat cara kerja ya teman-teman ya. Kalau kita sudah mempunyai mal kayak gini ya, mal yang ukuran yang sesuai yang biasa diminta kawan-kawan gitu ya. Gitu ya. Dari Mika ya teman-teman ya. Ini yang pertama ya. Jadi kalau udah siap mikanya, proses kerjanya cepet ya teman-teman ya, tinggal pasang garis potong gitu ya. Ini kalau yang cetakan batako yang sistem menggunakan jempol mengeluarkan batanya itu, yang pertama yang harus kita las tuh ininya, ini ya. Ini nih, ini kita harus pasang dulu di sini. Ini udah saya potong ya. Tinggal pengukurannya seperti ini supaya presisi ya teman-teman ya. Bagian dalam harus dilas ya. Ini diratakan dulu. Oke teman-teman ya, kalau udah rata seperti ini ya, itu baru dilaskan ke sininya dulu ya. Seperti ini ya. Kita bagi kanan kirinya harus pas ya teman-teman ya. Pastikan yang bagian atasnya ini itu yang lebih lebar ya ketimbang yang bagian bawah. Harus kita ukur seperti ini dulu. Kita ukur dulu. Ini 7,5 pas ya teman-teman ya. Yang sini 7,5 kurang ya. Berarti yang ini kurang sedikit aja. Maksudnya yang lebih lebar sedikit itu ditaruh di atas gitu ya, supaya ketika nanti batako dikeluarkan itu lebih mudah gitu ya. Jangan sampai terbalik gitu ya. Kalau terbalik nanti pas mengeluarkan batakonya dia agak seret gitu ya. Seperti ini ya. Oke, kalau udah pas seperti ini baru kita las ya. Oke teman-teman ya, kalau sudah selesai kita las seperti ini, kita gerinda dulu ya. Karena ini nanti kan langsung kita setel kotak gitu ya, posisi di dalam. Jadi tidak bisa digerinda kalau nunggu selesai ya, harus digerinda dulu. Oke teman-teman ya, ini tidak perlu dilas full ya, cukup strip-strip seperti ini saja ya. Kenapa tidak dilas full? Agar tidak melengkung ya teman-teman ya. Nanti dia kalau dilas full dia bisa melengkung ya. Udah kuat ini, udah kuat, udah beberapa kali awet ya teman-teman ya. Belum ada yang pecah gitu ya. Yang penting ini rata ya, rata gitu aja ya. Karena nanti supaya lancar keluar masuknya ya. Pastikan jangan sampai ada yang timbul lah ya. Oke, lanjut proses penyetingannya ya. Kita ukur dulu ya teman-teman ya. Yang lebar kita taruh di bagian atas. Kita kasih tanda dulu ya teman-teman ya, biar kita tidak lupa. Kita kasih tanda menandakan yang bagian ini bagian atas gitu ya. Menggunakan siku magnet ya teman-teman ya, agar tidak lari ya, supaya siku dia ya teman-teman ya. Posisinya harus siku semua ya. Bawahnya harus pakai plat yang rata ya teman-teman ya. Jadi bata itu nanti ketika diberdirikan dia nggak miring ke kanan ke kiri ya kan, dia pasti lurus gitu kalau udah siku semua seperti ini ya.
ketemunya tetap 30. Lebarnya tetap 7,5, tetap 7,5 ya, presisi ya. Jadi untuk yang bagian ini itu ngelasnya di dalam ya teman-teman ya. Jadi ini 7,5, jadi begitu dikonekkan seperti ini, tengah pasti 7,5 gitu ya. Jangan ini yang di dalam, ini yang di luar, jangan ya. Ini yang di tengah ya teman-teman ya. Ini yang di dalam ya. Bagian ini di dalam gitu ya. Nah terus ini harus disisakan seperti ini. Jadi kalau bisa motongnya ini harus dilebihkan dari 30. Dilebihkan dari ketebalan platnya ini yang digunakan. Ini kan 3 mili ya kan. Nah berarti ini dilebihkan kanan kirinya paling enggak 2 mili gitu. Jadi kita motong 30,4 mili gitu ya teman-teman ya. Kelebihannya ini ya. Kelebihan platnya ini ya. Nah, jadi supaya apa? Ketika dilas dia merekat karena ada paritnya. Nah seperti itu ya. Jangan dibuat rata ya teman-teman ya. Biar kuat dia. Karena yang dilas cuma bagian luar, dalam nggak dilas. Gitu ya. Jadi kalau ada parit gini pasti kuat itu. Semua harus pasti rata ya, nah, seperti ini ya. Tuh. Makanya ketika ngeteknya posisinya ini di bawah, jadi rata dia. Kena ke platnya ini kan. Nah kalau bagian sini nggak begitu rata nggak apa-apa, karena ini kan nanti di bawah. Ini bagiannya di bawah nanti. Nanti seperti ini, pas ngisi kan seperti ini kan. Nah ini di bawah. Jadi ini nggak rata pun nggak apa-apa, karena nanti di dalamnya ada plat. Jadi yang berpengaruh di bagian dalamnya ya teman-teman ya. Oke, sebelum dilas kita harus pasang dulu. Nah ini nih, udah kita potong tadi ya. Nah ini langsung kita pasang di sini ya. Sebelum kita las full, kita harus pasang ini dulu agar dia tidak melengkung ya teman-teman ya. Kalau kita langsung las bagian ini tanpa kita kasih ini dulu, nanti akan melengkung. Oke? Yang saya tutup hanya bagian yang atas saja kan. Yang sini enggak, yang sini ngikut dengan untuk pegangannya ini ya. Nah ini, gini. Untuk mengirit bahan juga ya, biar lebih praktis ya. Untuk plat yang bagian dalam ini ya, nah itu ukurannya jangan dipreskan ya teman-teman ya. Katakanlah ini 7,5 cm lebarnya, berarti untuk lebar yang ini itu tidak 7,5 cm ya teman-teman ya. Harus dikurangi, kanan kirinya itu diambil 2 mili. Berarti 1 mili dari sini, 1 mili dari sini gitu ya. Ini 1 mili, 1 mili kayak gitu ya. Sini pun sama, jangan 30 ya, jangan presisi 30 gitu, jangan, dikurangi 1 mili. Sebelah sini pun dikurangi 1 mili gitu ya. Jadi ketika naik turunnya itu dia mudah gitu ya, nggak mudah nyangkut gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita siapkan mikanya ini sebelumnya, jadi bisa untuk ketika ada pembuatan berikutnya itu enak kita ya, tinggal pasang emalnya di plat, garis, potong gitu ya. Nah ini kebetulan saya udah buat emalnya ini ya, udah ada berbagai ukuran ya emalnya ini ya. Nah ini untuk ukuran 7,5 cm lebar, kalau yang ini untuk ukuran lebar 8 cm ya teman-teman ya. Oke, baru kemudian sikunya kita pasang di sini ya. Sebelum dipasang,
sikunya ini harus kita sudutkan dulu ya, sesuai dengan sikunya ini ya, supaya dia masuk nanti ya. Kita harus punya emal juga nih, kita buat juga. Jadi kita nggak perlu buat lagi ke depannya gitu ya. Jadi kita langsung pasangkan di sini. Udah ada emal tuh kan. Kita udah ukur panjang sikunya ini, udah kita potongkan seperti ini kan. Jadi kita langsung potong ujungnya ini ya. Oke teman-teman ya, lasnya strip-strip aja ya, nggak usah dilas full ya. Kuat kok, nggak harus dilas full ya. Nanti kalau dilas full dia melengkung. Oke, baru kemudian kita potong nih bagian sini nih, ngikutkan siku yang bagian atas ya, kita potong ya. Baru kita coba di sini nanti. Kalau kurang kita kurangi lagi, kita tes lagi, kurang kita kurangi lagi gitu ya. Kita coba, kalau belum masuk kita kurangi lagi ya teman-teman ya, sedikit-sedikit ya, agar presisi ya. Teman-teman ya, udah bolak-balik, dia sudah enak ya, tidak ada hambatan lagi ya, dibolak-balik sudah bebas, sudah bisa. Oke, kemudian kita kasih lubang di belakangnya sini ya teman-teman ya, agar nanti kalau pas pengangkatan ini dia tidak di sini, biar nggak susah. Jadi dia di sini ngangkatnya nanti itu, di atas batakonya yang udah jadi itu diangkat di sininya ya teman-teman ya. Pelubangannya ya. Ini cara kerjanya seperti ini ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu ya kan. Kita isi adonannya, baru nanti kita tuangkan seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini ya kan. Kita masukkan seperti ini, baru kita tekan menggunakan ibu jari seperti ini ya teman-teman ya, sambil diangkat ya. Seperti ini. Seperti itu ya. Baru ini taruh ya kan. Ini diangkat seperti ini. Anggaplah ini batakonya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.